Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Jajira di malam hari ini? Mudah-mudahan sahabat selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dan tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah saya janjikan dari siang tadi hingga sore hingga malam hari ini kita share di media sosial kita bahwa malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar YouTube. Satu dunia yang mungkin yang sudah sangat dikenal, lalu kemudian agaknya tiap hari tidak mungkin rasanya itu kita tidak membuka YouTube. Pas ada ininya tapi harus ada kuotanya, pas lagi nggak ada kuota pusing ya. Alhamdulillah sudah hadir malam hari ini, ada mungkin kita lebih kenalnya Mas Arifin aja deh ya. Assalamualaikum Mas Arifin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Arifin? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Solehan. Oke, gimana kabarnya Mas Solehan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu kita? Betul. Selalu ketemu di Jazirah. Tapi nanti bisa ketemu di Android TV. Ya oke. Ya. Kalau di Jazirah kayaknya baru pertama kali. Oh gitu. Oh, untuk Android TV baru pertama. Oke Mas Arifin. Oke Mas Arifin ini orang mungkin lebih kenal apanya Mas Arifin? Kalau menurut Mas Arifin sendiri, orang kenal sampean itu dari mana? Susah juga saya mau menjawab pertanyaan itu. Itu pertanyaan sulit. Saya mungkin banyak kenalnya. Kalau sekarang saya dikenal dengan YouTuber. Iya, harus pede dong. Apa tuh? YouTuber. Dan itu kenyataannya yang gitu ya. Dikenal sebagai YouTuber dan kemudian Android TV ya. Android TV Bengkulu. Android TV Bengkulu. Ya. Oke. Kalau YouTuber mungkin udah cukup banyak, cukup dikenal orang. Iya. Kalau Android TV itu buat saya agak baru juga. Ya. Kalau di Bengkulu yang bermain di sisi itu sudah cukup banyak atau masih sedikit di Android TV? Untuk di Android TV ya. Jadi sebenarnya susah juga karena apa namanya Android TV itu kan hanya sekedar apa namanya satu istilah yang ketika kita melihat TV itu di Android. Nah, gitu. Tetapi saat ini ya memang demikian. Nah, tetapi bagaimana channel YouTube saya itu menjadi sebuah inspirasi bahwa kita melalui smartphone, melalui Android, kita bisa melakukan pengolahan untuk dikonsumsi selayaknya sebuah televisi. Apakah itu berita, apakah itu musik dan lain sebagainya. Itu teman-teman penonton itu bisa diakses dan diproses melalui Android. Nah, oleh karena itu kita namakan Android TV. Oke, namanya apa kalau di Bengkulu di channelnya Mas Arifin ini? Nama channel saya Android TV Bengkulu. Android TV ya, Bengkulu. Kalau sekarang, tadinya itu sih Mas Solehan sudah berubah. Tadi sebelum Android TV Bengkulu kita namanya Ahli Android. Ahli Android. Ya, tapi kita tetap ke Android. Android. Iya, karena apa? Karena proses dari nol dari awal sampai tayang itu semuanya prosesnya melalui dengan menggunakan Android. Oh gitu. Jadi editingnya pakai Android. Editing Android, record Android. Ya, termasuk upload pun Android. Oke. Jadi begitu benar-benar kita membuktikan bahwa Android adalah smartphone. Iya. Jadi sebenarnya sederhana perangkatnya, lalu kemudian semuanya semua orang bisa, tinggal nanti pemanfaatannya ya. Benar. Oke Mas Arifin, kita mulai dulu deh. Oke. Itu tadi baru prolog aja. Oke. Menariknya Mas Solehan memang menariknya di awal. Tapi biasanya kalau lagi MC Mas Solehan ada ciri khas. Saya menyimak itu, ada ciri khas pantun. MC pantun. Oke. Sini Mas Arifin. Oke, orang kenal YouTube ya. Hampir semua mungkin kalau boleh diusiakan mungkin usia 4 atau 5 tahun kayaknya udah mulai kenal YouTube juga ya. Mulai dari film anak-anak gitu, film animasi. Anak saya 1 tahun udah kenal YouTube. Sudah kenal YouTube. Nonton ayam gitu. Oke. YouTube itu kalau misalnya saya tanya Mas Arifin, YouTube itu sebenarnya makhluk apa sih Mas? YouTube itu sebuah dalam lingkup sosial media. Tetapi dia 100% dalam penyajiannya berupa video. Jadi kontennya berupa video. Ya, kalau Facebook, kalau dan lainnya itu kan selain video juga bisa diupload di sana. Kemudian bisa juga gambar dan teks. Tapi kalau YouTube itu bisa teks sebagai deskripsi dari informasi dari video tersebut, tetapi dia lebih banyak info yang disampaikan itu video. Maka teman-teman yang penggiat YouTube atau YouTuber itu namanya konten kreator. Karena harus berkreasi melalui video. Ya. Jadi artinya
YouTube itu berisi konten yang bergerak, audio gambarnya visual. audio Ya, visual dan ya. kemudian bergerak ya. Betul. Itu tidak statis. Ya, Kalau sehingga memang teman-teman kita sebagai viewer, sebagai penonton itu senang melihat YouTube karena ketika kita menontonnya, informasi yang kita peroleh lebih puas. Iya. Ada teks yang disampaikan, kemudian ada suara, kemudian ada gambar video. Oke. Iya. Ini personal Mas Arifin dulu nih. Kalau Mas Arifin dulu kenal YouTube di kira-kira umur berapa dan kenapa kemudian sampai pada akhirnya ini kayaknya bisa jadi ladang rezeki nih? Ya. Saya sebenarnya kalau bicara soal kenal YouTube, karena saya dulu juga di lingkungan Muhammadiyah, saya sebagai salah satu pendidik di Muhammadiyah, itu saya sudah dari pertama YouTube launching dari tahun 2005, itu saya sudah buka akun. Oh gitu. Ya, di akun itu saya gunakan untuk sebagai media pembelajaran bagi saya kepada anak-anak murid. Saya bisa membuat tutorial, saya bisa membuat materi-materi pembelajaran, kemudian saya upload di YouTube. Nah, artinya saya kenal YouTube dari tahun 2005, 2006. Karena launching atau YouTube ini di launching itu sekitar tahun 2005, Mas. Oke. Saya 2005 kayaknya saya baru lahir itu. Oh. Baru lahir ya. Oh, pantesan masih kelihatan imut. Iya, baru lahir dari baru lahir dari kampusnya. Dia nyebar kemana mau kemana setelah itu ya. Oke, jadi YouTube sebagai tadi salah satu kanal untuk berbagi informasi, berbagi hal-hal yang apapun ya, tapi dia dia statis bergerak. Ya. Dinamis ya, bukan statis ya, dinamis bergerak, lalu kemudian berisi konten dan penggiatnya itu disebut dengan konten kreator. Ya. Nah, pertanyaan yang mendasar juga nih Mas Arifin, kadang orang itu kan tidak setiap saat itu punya ide, ya. Bahkan konten kreator pun mungkin akan pada satu hari dia miss ide. Sama sekali dia nggak punya ide. Ya. Sama dengan pertanyaan ketika ada seorang psikolog, saya tanya, ketika Anda punya masalah, kemana Anda menyelesaikan? Biasanya saya menyelesaikannya dengan psikolog yang lain itu. Nah, ketika seorang kreator YouTube ini hilang ide atau mungkin kayaknya lihat ke sana udah semua, bingung dia. Kemana dia mau mencari ide itu? Ya, itu saya pikir pertanyaan Mas Solehan adalah pertanyaan yang sangat bagus untuk seorang YouTuber pemula. Betul, oke. Ya, karena kondisi itu pasti akan dilalui oleh para YouTuber, para konten kreator ketika menggeluti dunia ini. Dia suatu saat ada masa-masa kehilangan ide. Betul. Kehilangan ide apa yang harus diangkatnya, apa yang harus dibuatnya menjadi sebuah konten, sebuah video yang akan diuploadnya atau disampaikannya melalui channel YouTube-nya. Lalu kemudian biasanya seorang konten kreator pemula ketika menemukan situasi seperti itu, itulah yang membuatnya mundur di tengah jalan. Karena memang situasinya agak membuat bingung, kehilangan ide, atau bahkan ketika dia ketemu ide, wah, dia ada masalah lagi. Ini sudah dibahas ini oleh orang lain. Ini sudah digunakan di channel lain. Saya tidak berhak lagi, atau saya kayaknya tidak mungkin ini. Nah, karena kondisi itu tidak mungkin kita memiliki satu konten yang persis hanya milik kita. Ibarat kalau dalam sebuah pasar kita memonopoli sebuah konten, tidak mungkin. Ya pasti kita memilih, ada konten-konten lain yang senilai, yang sejalan atau maknanya atau tujuannya sama dengan yang kita. Tapi kita garap aja karena itulah punya kita. Tetapi kita melakukan proses-prosesnya berdasarkan kemampuan kita. Itulah yang punya kita. Jadi itu tidak harus membuat kita mundur, tidak harus membuat kita patah semangat menjadi seorang konten kreator. Nah, itu kondisinya. Mas Solehan. Sungguh pun Mas Arifin adalah sang kreator YouTube. Ya. Saya pikir juga harus berpikir juga tadi ya, pertanyaan saya tadi gitu ya. Saya kasih kesempatan untuk berpikir barang 3-4 menit. Kita simak dulu single yang satu ini.